فإذا نفخ في الصور نفخة. Di tempat ini, tepatnya 3 tahun yang lalu, dengan membawa hati yang tersakiti oleh dunia, pada akhirnya memilih jalan yang mana tidak akan masuk akal bagi mereka yang berinvestasi di dunia. Percayalah akan perkataan orang yang paling terpercaya ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan ganti kepadamu dengan yang lebih baik. Salah satu nikmat terbesar dari Allah adalah dipertemukannya dengan orang-orang atau keluarga yang juga mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keluarga yang sedang berusaha meniti jalan untuk sampai ke tujuannya, Jannatil A'la. Apalah daya seorang pemuda tersebut? Ia pun manusia biasa, juga memiliki hati yang bisa meleleh di saat mendengar nasihat atau ajakan untuk kebaikan. Setelah mendengarkan itu semua, tumbuhlah rasa itu, rasa yang tidak akan bisa dinilai atau dibeli dengan uang dan harta. Semoga ini adalah salah satu bukti Allah ganti dengan yang lebih baik. Songkok Nasional Afda Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a innaka anta alimun hakim waghfir lana warhamna innaka anta ghafurur rahim. Allahumma yassir kulla asir wa taysirul asir alaika yasir anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Para pemirsa dan pendengar Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan untuk kita karunia dan berkahnya. Kembali lagi di pertemuan rutin kita di kajian fikih akhlak, adab dan muamalah, akhlak dan muamalah. Dan kita melanjutkan lagi pembahasan kita tentang cara memperlakukan bawahan. Ya, cara memperlakukan bawahan. Ya, kita melanjutkan lagi pembahasan kita yang sebelumnya. Cara kita itu memperlakukan bawahan kita, ya, selanjutnya adalah kita itu memberikan ujian kepada bawahan kita. Ya, kita memberikan ujian kepada bawahan kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita itu mengetahui ketahanan bawahan kita. Ya. Ketahanan bawahan kita, kesabarannya itu sampai mana. Ya. Dan ini dilakukan, ya, dilakukan juga oleh pemimpin-pemimpin dari Bani Israel. Ya, contohnya seperti raja mereka Tolut, itu kalangan Bani Israel, Tolut. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 249. Ya.
Allah berfirman, falamma fasala Talutu bil junudi. Ya. Tatkala Talut itu, Raja Talut itu, dia memeriksa tentaranya. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Ya. Dia memberitahu kepada prajuritnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji mereka, ya, dengan suatu sungai. Ya. Faman syariba minhu falaysa minni. Ya. Kata Talut, barang siapa yang dia itu meminum, ya, dari sungai tersebut, falaysa minni. Ya, maka dia bukan termasuk golonganku. Dia sudah nggak ikut aku lagi. Ya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Dan yang dia itu tidak minum, maka dia masih bersamaku, masih menjadi prajuritku. Ya. Illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Ya. Kecuali yang dia itu apa? Menciduknya dengan satu tangannya. Ya. Satu tangannya. Dan di sini apa yang dilakukan oleh Talut, ya, terhadap bawahannya, ini adalah tujuannya supaya dia tahu, ya, bawahannya ini ketahannya sampai mana. Kalau dia itu diperintah, dikasih tugas, ya, ketahanannya itu sampai mana, ya, kesabarannya ini sampai mana, ya. Kalau dia dikasih tugas, dia itu kerjakannya, keamanahannya bagaimana ini, ya, ketahanan dia ini bagaimana. Maka ini perlu diuji, ya. Ketika kita itu apa, memiliki seorang bawahan, ya. Selanjutnya yang harus cara kita memperlakukan bawahan juga adalah apa? Walahu ayyakhtara minhumul afdal. Ya. Dari sekian banyak orang, ya, yang kita jadikan bawahan itu adalah yang terbaik. Ya. Jadi kita apa? Seleksi. Ya. Kita seleksi. Yang jadi bawahan kita itu harus apa? Harus kita seleksi. Ya. Kita pilih yang afdol. Ya. Yang kemampuannya itu di atas rata-rata. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Ketika beliau menawarkan, ya, pemindahan kerajaan Ratu Balqis, ya, maka di sini ada yang menyodorkan, menawarkan. Tapi yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah yang paling kompeten, ya, yang paling bagus di antara mereka. Allah kisahkan ini di surat An-Naml ayat 38 sampai 40. Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Ya. Jadi Nabi Sulaiman ini menawarkan kepada bawahannya, ya, ayyukum ya'tini bi arsyiha. Siapakah di antara kalian ini yang bisa membawakan singgasananya Nabi Balqis? Kerajaannya Nabi Balqis, silakan. Ya. Qabla ayyatuni muslimin. Sebelum mereka itu mendatangiku dalam keadaan muslim. Ya. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya. Maka Ifrit pun mengatakan, ya, dari kalangan jin, Ifrit mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mendatangkan singgasananya Ratu Balqis itu sebelum engkau itu berdiri dari tempat dudukmu, dari singgasanamu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku itu orang yang dia itu qawi, ya, kompetennya tinggi dan amin, bisa dipercaya. Ya. Lalu datang lagi orang yang lain menawarkan dengan tawaran yang lain. Qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab. Ya. Lalu ada orang yang dia itu apa, memiliki ilmu dari kitab. Ya. Maka dia berkata, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ya. Aku bisa mendatangkan singgasana tersebut, ya, sebelum engkau itu sempat untuk mengedipkan mata.
Ya. Dan yang ternyata apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah yang kedua. Ya, menunjukkan bahwasannya ketika ada suatu pekerjaan yang itu butuh diselesaikan, maka kita pilih bawahan yang lebih kompeten, ya, kemampuannya lebih daripada yang lainnya. Ya. Terus yang berikutnya juga, ya, cara kita memperlakukan bawahan kita juga adalah apa? Walahu ayyashtarita ala man yashibuhu syurutan, ya. Syurutan. Jadi apa? Kita memberikan syarat, ya, kepada bawahan yang dia itu apa? Menjadi tangan kanan kita atau ngikuti kita. Ya. Jadi harus ada syaratnya. Ya, kita harus apa? Berikan syarat. Ya, kita berikan syarat kepada bawahan yang dia itu apa? Ikut bersama kita, ya. Itu harus ada syaratnya. Ya, harus ada syaratnya. Sehingga yang mengikuti kita itu benar-benar orang yang kompeten, ya. Benar-benar orang yang kompeten. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Khidir kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tatkala Nabi Musa itu, ya, menawarkan untuk menemani Nabi Khidir, maka Nabi Khidir pun punya syarat. Ya. Nabi Khidir pun punya syarat. Jadi tidak asal-asalan kita itu menerima orang untuk menemani kita. Ya. Kalau kita itu ditakdirkan jadi pemimpin, maka harus apa? Harus ada syarat, ya, kriteria. Ya. Siapa yang dia itu bisa apa? Menjadi pendamping kita. Ya. Allah ceritakan tentang apa itu ucapan Nabi Khidir ini kepada Nabi Musa. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in. Ya. Wahai Nabi Musa, bila engkau itu ingin mengikuti diriku, maka syaratnya adalah fala tas'alni an syai'in. Jangan, ya, bertanya sesuatu apapun padaku. Hatta uhditha laka minhu dzikra. Sampai aku sendiri yang akan menceritakan, menjelaskannya kepadamu. Ya. Jadi apa? Di sini syaratnya adalah apa? Jangan banyak tanya. Ya, ikuti saja dulu. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini syaratnya. Ya, begitu juga kita. Ketika kita itu ada orang yang dia itu di samping kita, pendamping kita, maka kita perlu apa? Memberikan syarat. Ya, kita memberikan syarat. Ya. Selanjutnya, ya, di antara cara kita juga yang apa itu, tatkala kita itu memperlakukan bawahan kita itu adalah apa? Kita perhatian, ya, kita memperhatikan, ya, track recordnya. Ya, kita perhatikan track record bawahan kita dalam kebaikan. Ya, jadi kita apa? Harus perhatian hal tersebut. Walisabiqin nasi fil khairi i'tibar. Ya. Masa lalu orang, ya. Masa lalu orang, ya, dalam masalah kebaikan itu i'tibar. Ya, punya nilai. Ya, punya nilai. Faman kana salihan 'alad dawam, ya. Kalau bawahan kita itu adalah orang yang salihan 'alad dawam, yang dia itu senantiasa salih, baik orangnya, track recordnya bagus, walahu sabiqatun fil khair, ya, jadi dia itu punya apa? Masa lalu yang baik. Wazallat qadamahu fi amrin minal umur, ya, lalu dia apa? Pernah juga apa? Salah, ya, sekali dua kali, wajar seperti itu. Ya. Famithlu hadza tuqalu atharatuhu wa tughfaru zallatuhu. Kalau yang semisal ini orang ini, ya, seringnya dia itu, ya, berbuat kebaikan. Ya. Catatannya itu bagus. Selama ini kalau di bawahan apa itu bawahan kita ini orangnya bagus. Ya.
lalu apa? Terjadi kesalahan sekali, dua kali, dia salah. Ya, itu tidak masalah. Maka yang seperti ini, ya, kesalahannya itu kita apa? Nggak usah kita ungkit-ungkit lagi. Sudah, biarkan saja. Kita maafkan. Ya, tuqalu atharatu. Nggak usah diomong-omongkan lagi, sudah. Ya. Lalu kita apa? Kita maafkan. Ya. Karena itu tadi kita melihat, ya, kebaikan yang banyak, ya, kebaikan yang banyak sudah dia lakukan. Waqad qaddamna baban fi dzalika min qabl. Ya, sebenarnya pembahasan ini sudah pernah kita bahas, kata beliau. Tapi di sini hanya apa? Ditambahkan sedikit lagi, ya. Dan hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'aka alladhi yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Ya. Apabila datang kepadamu orang-orang yang dia itu beriman dengan ayat-ayat kami, maka katakan, ya, salamun alaikum, semoga keselamatan atas kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan untuk dirinya itu kasih sayang. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin. Ya. Ini siapa yang melakukan su' di sini? Barang siapa yang dia itu melakukan perbuatan buruk bijahalatin, ya, disebabkan karena jahalah, ketidaktahuan. Nah, ini dari apa? Track recordnya adalah orang yang dia itu beriman. Yang mana orang beriman ini identiknya dengan karakter yang bagus. Ya. Lalu dia mengerjakan suatu perbuatan yang salah dikarenakan jahalah, karena ketidaktahuan. Tsumma taba min ba'dihi, kemudian dia taubat. Wa aslaha, dan dia memperbaiki dirinya. Fa innahu ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kalau orang itu, ya, sebelumnya dia itu punya masa lalu yang baik, lalu tiba-tiba dia itu apa? Ada kesalahan, ya, maka yang seperti ini kesalahannya diampuni, ya, kesalahannya diampuni, ya, menunjukkan bahwasanya masa lalu yang baik itu punya nilai. Maka tatkala kita bawahan kita itu, ya, masa lalunya baik, bagus, catatannya bagus, ya, sekali dua kali ternyata apa? Teledor, sekali dua kali salah, itu wajar. Ya, yang seperti itu wajar, ya. Bukan berarti apa? Menjadikan dia cacat ataupun negatif selamanya. Tidak seperti itu, ya. Selanjutnya yang kita perhatikan juga, ya, cara kita itu memperlakukan bawahan kita itu adalah apa? Wahdar tatabbu'al aurat, ya. Kita itu memang evaluasi, ya, evaluasi. Yaitu apa? Hati-hati untuk apa? Cari-cari kesalahan. Nah, cari-cari kesalahan. Kita sebagai pemimpin, kita memang dituntut untuk mengevaluasi bawahan. Ya, mengevaluasi bawahan. Tapi jangan sampai, ya, itu menjadikan kita itu apa? Cari-cari kesalahan bawahan. Ya, kita cari-cari kesalahan. Ya, kita korek-korek. Ya, nggak seperti itu, ya. Memang kita sebagai seorang pemimpin, betul, ya, kita ini apa? Mengevaluasi. Ya. Kita perhatian terhadap bawahan. Tapi bukan berarti apa? Menjadikan diri kita ini, ya, untuk apa? Mengorek setiap kesalahan bawahan, ya. Nabi SAW itu bersabda, ya, innaka inittataba'ta auratin nasi afsattahum, ya. Jika engkau itu apa? Sungguhnya engkau itu jika mengikuti atau cari-cari kesalahan manusia, afsattahum, engkau akan menjadikan orang tersebut itu rusak. Kamu akan merusak dia. Au kitta an tufsidahum, atau hampir-hampir saja bisa kamu merusak dia, ya, merusaknya.
Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita hati-hati tatkala kita itu apa? Mengevaluasi. Jangan sampai itu menjadikan diri kita itu menjadi apa? Mencari-cari kesalahan. Ya, mencari-cari kesalahan. Ya. Yang asalnya itu pegawai kita itu bagus, karena kita cari-cari kesalahan sehingga apa? Sehingga jadi apa? Menurun, kinerjanya menurun. Ya. Karena apa? Karena kita sering salahkan. Kita cari-cari kesalahan dia. Sehingga apa? Itu berpengaruh pada kinerjanya. Ya. Sehingga apa? Menurun jadinya. Lakin ini ishtahara syakhsun bisyarri wal fasad. Nah, ini beda lagi. Ya. Akan tetapi apabila di sana ada bawahan kita yang dia itu memang apa? Sudah biasa, ya, sudah apa itu terkenal buruk, negatif, ya, maka di sini boleh kita itu cari-cari, kita perhatikan kesalahan dia, ya. Tujuannya untuk apa? Kaituzilahu wa tamna'ahu. Tujuannya adalah supaya kita itu apa? Bisa menghilangkan keburukan tersebut, ya, kita bisa mencegah dia dari melakukan keburukan. Nah, tujuannya seperti itu. Ini bagi yang apa? Yang sudah biasa melakukan keburukan, ya. Maka nggak apa-apa kita apa? Kita perhatian, kita lebih perhatian ke dia. Tujuannya adalah bukan tujuannya untuk merendahkan dia, enggak. Tapi tujuannya adalah untuk bagaimana kita itu bisa menghilangkan keburukan itu dari dirinya, atau minimalnya kita bisa mencegahnya dari melakukan perbuatan yang buruk. Ya. Tapi yang berikutnya adalah, ya, tatkala kita itu apa? Cara kita memperlakukan apa? Bawahan kita itu adalah apa? Dalam masalah apa? Dalam masalah syafaat, ya, pertolongan, ya. Apa ini maksudnya? Tatkala kita itu apa? Menolong apa itu bawahan. Jangan sampai kita ini sebagai seorang pemimpin, ya, kita ini apa? Memberikan syafaat pertolongan pada hal yang enggak layak atau pada keburukan, ya, atau kita tutupi keburukan bawahan kita. Ini nggak benar yang seperti ini. Salah, ya tetap kita katakan salah, ya, tetap kita katakan salah. Wa 'alal mas'uli ayanzura fi mas'alati syafaat. Orang yang dia tuh jadi pemimpin, dia tuh harus apa? Melihat dalam masalah syafaat itu. Ai tawassutat nasi ladaihi fayaqbal al-masyru' minha wa yarfudul muharram. Ya. Maka di sini dia harus menimbang manusia. Ya, dia terima yang dia itu apa? Pertolongan yang dia itu masyru'. Kalau kita nolong orang yang dia itu berbuat baik, ya betul. Boleh. Tapi kalau kita itu apa? Wa yarfudul muharram. Ya. Kita itu apa? Menolak kalau itu menolong dalam hal yang enggak baik. Ya. Kita itu apa? Faqabuluhu li syafaat, ya, yujbiru khawatiran nas. Ya, seorang pemimpin itu kalau dia itu apa? Menerima, ya, permintaan untuk pertolongan, minta bantuan, itu bisa apa? Bisa menutupi apa? Kekhawatiran manusia itu, ya. Pikiran-pikiran yang apa itu gundah gulana dan yang lainnya itu bisa apa? Bisa kita bantu, ya. Wa min thamma tasiru a'maluhum fi tariqiha sayran sahihan wa yajlibu lahu mahabbatan nas. Sehingga di sana kinerja dia itu akan apa? Bagus, ya. Dan juga apa? Itu bisa apa? Memberikan kecintaan mereka untuk kita, ya. Sehingga mereka pun juga senang dengan kita, ya. Coba lihat Nabi SAW. Idza atahu talibu hajah. Nabi SAW itu kalau ada orang yang dia itu meminta sesuatu, ada kebutuhan, mendatangi Nabi, ada orang butuh. Aqbala ala julasaihi. Maka Nabi SAW itu akan apa? Akan menghadap kepada para sahabatnya yang duduk bersamanya. Faqala ishfa'u tu'jaru. Ya, tolong
tolong orang ini. Ya, tolong orang ini. Tu'jaru. Niscaya kalian akan apa? Akan mendapatkan pahala. Ya, akan mendapatkan pahala. Ya, iswa'u tu'jaru. Ya. Tolonglah. Niscaya akan apa? Kalian akan mendapatkan pahala. Ya. Jadi secara asal itu ya boleh kita menolong, tapi apa? Jangan sampai apa? Kita itu menolong dalam hal yang buruk. Ya. Fa amma syafa'atul muharramah faturaddu wa la tuqbal. Adapun kalau dia itu sifatnya menolong itu adalah menolong yang buruk, ya, maka itu enggak diterima. Ya, itu enggak diterima. Nabi SAW itu ya pernah bersabda kepada Usamah, ya, orang yang dia itu sangat dicintai Nabi SAW. Ya. Sangat dicintai Nabi SAW. Bahkan Usamah ini sampai apa? Sampai dikatakan sebagai anaknya Nabi. Ya, sebagai anaknya Nabi karena memang saking dekatnya dengan Nabi. Ya. Lamma syafa'a fi sya'nil makhzumiyah allati saraqat. Yang mana dia ini minta syafaat, ya, minta keringanan kepada Nabi SAW supaya nggak dihukum. Ada seorang wanita dari Bani Makhzum yang dia itu mencuri, supaya dia nggak dipotong tangan. Maka Nabi SAW pun marah, mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah ya Usama? Ya. Apakah kamu akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan dalam masalah had, ya, penegakan hukum-hukum Allah? Ya. Kan nggak boleh yang seperti itu. Ini menunjukkan Nabi itu marah, nggak boleh. Kalau kita itu memberikan syafaat, ya, maka kita pun apa? Syafaat yang bagus, ya. Dan kalau kita mau ngasih rekomendasi atau kita itu membantu orang, menarik orang untuk memberikan apa itu, untuk menempati satu posisi, ya, menarik seseorang untuk menempati satu posisi. Nah, maka ini pun juga apa? Kita lihat orangnya, ya, itu bagus apa enggak, ya, perilakunya bagaimana, ya. Kita menolong orang itu harus apa? Harus lihat-lihat juga, ya. Kita tolong itu bagus apa enggak, ya, perkaranya bagus apa enggak, ya, kebaikan apa enggak. Ini harus diperhatikan sebagai seorang pemimpin itu, ya. Bukan cuma hanya apa pengen disenangi bawahannya sehingga apa mau itu baik mau itu buruk semuanya ditolong, semuanya dibantu, ya. Tidak seperti itu. Baik, selanjutnya adalah apa? Wahdharir rishwah, ya. Yaitu apa? Hati-hati yang namanya dengan sogokan. Ya, hati-hati. Kita ini tatkala apa itu interaksi dengan bawahan. Nah, ini sering terjadi, ya. Sering ada yang namanya rishwah, sogok menyogok. Ini. Warfudil hadiyah. Tolaklah, ya, hadiah idza kanat rishwatan aniddin. Tolaklah hadiah kalau itu merupakan hakikatnya adalah sogokan, ya, dalam masalah agama, sogokan, ya. Jadi apa, kita menolak, kita nggak menolak hadiah sebenarnya, tapi kadang kita itu diberikan hadiah, ya, yang maksud dan tujuannya itu adalah sogokan, ya, sogokan. Dan itu kita nggak boleh terima yang seperti itu, ya. Kadang ada bawahan yang pengen dekat, ya kan? Ada bawahan yang pengen cari muka, ya. Alih-alih dengan membawakan hadiah, ya. Maka di situ mulai, ya, kita mulai condong ke dia, ya. Maka inilah sebenarnya sejatinya apa? Sogokan seperti itu, ya. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, ya. Coba kita lihat Nabi Sulaiman, yarudul hadiyata fi hali kauniha rishwatan aniddin, ya. Nabi Sulaiman itu, ya, menolak hadiah, ya, yang mana hadiah tersebut merupakan apa? Sogokan, ya, merupakan sogokan, ya. Qala fi sya'ni malakati Saba' ma'a Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, kisahnya, ya, Ratu Saba ini dengan Nabi Sulaiman, ya.
Apa sih yang dilakukan oleh Ratu Saba ini? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Ya. Ketika Nabi Sulaiman ingin menyerang, ya, mengancam Ratu Saba, maka Ratu Saba mengatakan wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin. Ya. Maka Ratu Saba ini mengirim hadiah ke Nabi Sulaiman. Fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Maka kita tunggu apa yang akan dibawa oleh para utusan tersebut. Ya, kita utus. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Falamma ja'a Sulaiman. Ya. Tatkala utusan tersebut itu mendatangi Nabi Sulaiman, qala atumidunani bimalin. Ya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan atumidunani bimalin. Ya. Apakah kalian itu mau menyogokku dengan harta ini? Memberiku harta ini, memberikan hadiah untukku dengan harta ini? Ya. Fama atani Allahu khairum mimma atakum. Apa yang sudah Allah berikan kepadaku itu lebih baik daripada apa yang kalian beli, apa yang kalian berikan itu. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ya. Bahkan kalian itu, ya, senang, gembira ketika kalian itu memberikan hadiah tersebut. Irji ilaihim, kembali. Ya, bawa pulang. Ya. Balik lagi ke ratu kalian sana. Ya, bawa lagi pulang. Ini yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, tegas. Ya. Tegas. Meskipun namanya hadiah, ya, meskipun namanya hadiah, tapi kalau itu, ya, adalah untuk sogokan, untuk gratifikasi, ya, maka ini pun juga nggak diperbolehkan. Ya, maka kita pintar, ya, menjadi seorang pemimpin itu. Ya. Jangan sampai kita itu tatkala kita itu menerima hadiah yang mana sejatinya itu adalah sogokan. Ya. Tsumma inna hadhihi rishwah tufsidu 'alaikal 'amal. Ya. Lalu menjelaskan bahwasanya rishwah ini, sogokan ini, ya, ini akan merusak, ya, kinerja kita. Wa tu'attilu 'alaikal masalih. Ya. Banyak maslahat yang akan dihilangkan gara-gara apa? Gara-gara sogok, praktek sogok itu. Banyak maslahat yang akan hilang di sana. Ya, yang seharusnya orang itu, haknya orang ini mendapatkan begini, ya, gara-gara sogok, ya, sehingga apa? Tertunda. Ya, wa tuhiru diddaka sudur. Ya. Ini juga bisa membuat kebencian lawan, ya, teman-temannya. Ya. Oh, ini kok itu gara-gara nyogok ini sehingga diistimewakan daripada bawahan yang lainnya. Ini bisa bisa menimbulkan kecemburuan. Fadlan amma fiha min ihdar li huquqi katsiri minal ibad. Terlebih lagi itu bisa bisa menghilangkan beberapa hak banyak orang. Ya. Dan seharusnya itu haknya dia, karena dia punya duit untuk sogokan. Ya. Lalu dia didahulukan. Ya, padahal itu adalah haknya orang lain sebenarnya. Ya, fadlan amma fiha min sakhatir rabb. Ya, terlebih lagi, ya, dalam sogokan itu ada Ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Jadi di sini perlu kita perhatikan, coba kita lihat juga, ya. Nabi SAW, ucapan Nabi SAW kepada Ibnu Lutbiyah, ya, Ibnu Lutbiyah. Tatkala Nabi SAW itu, ya, mengutus Ibnu Lutbiyah untuk menarik zakat, ya, untuk menarik zakat. Ketika Ibnu Lutbiyah ini balik, ya, maka Ibnu Lutbiyah ini mengatakan hadzalakum wa hadza uhdiyali. Ya. Ini sedekah yang aku tarik untuk kalian. Silahkan diambil. Ya, ini diserahkan kepada Nabi. Wa hadza uhdiyali. Adapun ini, bagian ini saya diberikan hadiah oleh mereka. Ya. Maka Nabi SAW pun mengatakan hala jalasta fi baiti abika au fi baiti ummika. Ya. Tidakkah bagaimana jika seandainya yang dirimu itu duduk di rumah,
ya, di rumah bapakmu, di rumah ibumu, ya, hatta tanzura ma yuhdalak. Ya, apakah mereka itu akan memberikan kamu itu hadiah? Kan tentu tidak. Ya. Ini itu apa? Jelas hadiahnya di sini untuk apa? Untuk sogokan. Ya, makanya Nabi marah di sini. Ya, makanya Nabi marah. Ya, jangan sampai tatkala kita itu menjadi seorang pemimpin, ya, atau kita itu diberikan tugas apa, amanah apa, ya, tatkala kita itu apa? Menerima dari bawahan kita, ya, hadiah. Ternyata apa? Itu merupakan apa? Sogokan. Ya, itu merupakan sogokan. Ya. Sehingga kita apa? Memakan hal yang haram. Berikutnya tatkala cara kita itu memperlakukan bawahan juga adalah ketika kita itu, ya, idza arsalta naiban, ya, kita itu mengirim wakil, ya, kita mengirim wakil ila qaumin, kepada kaum, ya, mungkin kita apa itu kalau kita bos, kita kirim ke pabrik A, pabrik B, seperti itu. Ada orang yang kita percaya, wakil kita, asisten kita, maka fa'arsil ilaihim man yuhibbunahu. Ya, kita itu kirim ke mereka orang yang mereka cintai. Jadi kalau kita itu ngirim orang, ya, kita ngirim orang, kita harus tahu orang tersebut. Orang tersebut itu yang itu adalah orang yang disukai, ya, di tempat tersebut ataukah tidak. Ya. Di tempat tersebut ataukah tidak. Karena ini sangat berpengaruh, ya. Karena dia akan mewakili kita. Ya. Tatkala kita itu apa? Begitu juga tatkala kita itu jadi pemimpin. Nah, kita biasanya mengutus utusan. Ya. Utusan yang kita kirim tersebut yang menjadi wakil kita, ya. Yang bagus itu adalah kita kirim orang yang dia itu apa? Disukai di tempat tujuan tersebut. Ya. Orang yang kita kirim itu disukai di tujuan atau tempat yang kita kirim tadi. Ya. Ke tempat yang kita kirim tadi. Fa inna dzalika ad'a ila qabuli qawlihi. Betul ini. Karena hal tersebut itu, ya, lebih bisa membuat orang-orang di sana itu menerima ucapannya. Ya. Menerima ucapannya, wa tanfidi amrihi wa ijabati talabihi, mengerjakan apa itu perintahnya dan juga apa memenuhi apa itu panggilan dia. Jadi kalau di sana itu, ya, ada utusan, ya, yang mereka itu apa di tempat tersebut itu diketahui atau disukai, maka ketika dia berbicara, ya, itu akan bisa apa? Bisa dilakukan meskipun dia hanya sekedar wakil, ya, perpanjangan tangan. Waqad fa'ala dzalika Rasulullah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Idza arsala Utsman. Ketika Nabi itu apa? Mengutus Utsman ila ahli Makkah. Nabi itu mengutus Utsman ke penduduk Mekah. Inda bai'atir ridwan, saat terjadinya bai'at ridwan. Litafawudhi ma'a ahli Makkah. Ya. Supaya apa? Mudah adanya apa? Kesepakatan dengan ahli Mekah. Dikarenakan apa? Likauni Utsman kana azizan alaihim. Karena Utsman ini orang yang apa? Terpandang di penduduk Mekah. Ya, terpandang di penduduk Mekah. Jadi apa? Tatkala kita itu mengutus orang, ya, kita utus orang yang memang apa? Benar-benar disukai di tempat tersebut yang kita utus. Sehingga dia mau bicara apapun, menyampaikan apa yang apa itu perpanjangan lisan kita, ya. Maka orang yang di sana itu akan apa? Akan menerimanya. Ya, akan menerimanya. Lebih mudah untuk menerima, lebih yakin. Ya. Karena dia kenal. Tapi kalau orang itu yang kita utus adalah orang yang dibenci di tempat tersebut, ya. Di tempat tersebut dia dibenci, ya. Maka biasanya apa? Akan ditolak.
ya pasti akan ditolak malahan, ya pasti akan ditolak, ya bahkan apa, dia mungkin nggak akan dipercaya di situ, ya. Tapi berikutnya, ya cara kita memperlakukan bawahan kita juga adalah apa? Wayam bagi ayyuharridul mas'ul 'alal akhirati wa najati ar-ra'iyah minan nar. Ya, hendaklah seorang pemimpin itu, ya orang bos itu banyak memotivasi bawahannya itu akhirat, selamat dari neraka. Ya. Jadi motivasinya dia sebagai seorang pemimpin itu adalah membawa bawahannya itu ke akhirat. Ya, selamat dari neraka. Wa hadza ahammu min salahihim fid dunya. Ini lebih penting, ya, daripada apa? Daripada keselamatan mereka di dunia. Kan kadang kita itu seorang pemimpin itu apa? Ya, terhadap bawahan itu sudah menyiapkan apa? Sudah menyiapkan untuk tunjangan kesehatannya, tunjangan keluarganya, tunjangan begini. Jadi kita sudah perhatian dalam dunianya. Nah, namun terkadang kita ini sebagai seorang pemimpin, ya, itu kurang perhatian pada akhirat bawahan kita, ya, pada akhiratnya. Kita kurang perhatian. Dia sholat apa enggak, kan gitu. Ibadahnya bagaimana itu kadang kita itu nggak perhatian. Mau sholat ya terserah, ya mau begini, mau rusak begini ya terserah, ya. Maka ini yang seharusnya kita perhatikan, ya. Jadi kita itu bukan cuma perhatian pada kebaikan dunianya, tapi kita juga perhatian pada akhiratnya, ya. Kita perhatian pada akhiratnya. Jadi jangan kita itu perhatian cuma pada pada dunianya, tapi perlu akhiratnya juga, ya. Nah, di sini disebutkan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW utiya bimalin. Nabi SAW itu didatangkan harta, ya, harta perang ini. Faqassamahu, ya. Lalu Nabi SAW membagi harta tersebut. Fa'ata rijalan wa taraka rijalan. Ya. Nabi SAW itu memberikan pada sebagian orang, ya, dan meninggalkan sebagian orang yang diberi, sebagian orang nggak dikasih. Ya. Fabalaghahu anna alladhi taraku atabu. Ya. Lalu sampai berita ke Nabi SAW bahwasanya orang-orang yang dia itu nggak dikasih tadi, nggak mendapatkan bagian, ya, mereka itu atabu. Ya, ngeluh-ngeluh kalau biasa kita itu, ya, ngomongi di belakang, ya, ngomongi di belakang, ya. Fahamidallah thumma athna alaihi, maka Nabi SAW memuji Allah, ya, ya, mengucapkan hamdalah dan memuji Allah, kemudian mengatakan amma ba'd, ya, Nabi berkhutbah, ya, fa wallahi inni la'u'tir rajula wa ada'ur rajula, ya, sesungguhnya aku itu memberikan memberikan sesuatu pada seseorang lalu meninggalkan seseorang yang lain. Walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti, ya, Nabi mengatakan yang aku nggak kasih, orang yang aku nggak kasih itu lebih aku cintai daripada orang yang aku kasih. Walakin u'tiya aqwaman lima ara fi qulubihim minal jaza'i wal hala'i, ya,
Akan tetapi Nabi mengatakan di sini u'tiya aqwaman, ya. Nabi SAW itu memberikan harta tersebut itu pada suatu kaum, lima arafi qulubihim minal jaza'i wal hala', ya. Karena Nabi itu memandang, melihat di hati mereka itu masih ada jaza', ya, wal hala', ya. Mereka itu masih apa? Masih kurang yakin, ya. Masih kurang yakin, ya. Wa akilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair, ya. Dan aku tidak memberikan kepada kaum yang lain, ya, kelompok yang lain. Karena apa? Ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan di hati-hati mereka itu apa? Cukup. Ya, cukup. Ada kebaikan di hati mereka. Mereka merasa cukup. Fihim Amr ibn Taglib. Ya, di antara mereka itu ada Amr bin Taglib. Ya. Ini kan Nabi SAW itu, ya, juga apa? Tatkala kita itu membuat kebijakan begini, ya, kadang orang itu nggak setuju begini, kita ingatkan, kita itu tujuannya seperti ini adalah untuk apa? Untuk akhirat sebenarnya, ya, untuk kemaslahatan. Jadi ditenangkan seperti itu, ya, ditenangkan seperti itu. Bukan cuma apa kita perhatian, oh karena ini apa dikasih begini, yang ini enggak, ya. Tapi semuanya itu adalah apa? Tujuannya untuk akhiratnya. Ya. Ada orang yang dia tuh dikasih begini, ada yang dia tuh enggak, ya. Karena dilihat, oh ini sudah apa? Sudah apa itu? Sudah bagus kata Nabi. Keimanannya sudah bagus. Ya. Maka apa? Nabi tinggalkan, enggak dikasih dulu. Ya. Diberikan kepada yang masih lemah, yang kadang apa itu kalau timpa musibah itu kadang apa ngomel-ngomel dan yang seperti itu. Nah, yang seperti ini perlu diberikan dulu, ya. Jadi apa? Kebijakan Nabi SAW ini orientasinya adalah akhirat. Ya, bukan cuma semata-mata karena apa? Karena dunianya, bukan. Ya, bukan semata-mata karena dunianya. Tapi apa? Lebih kepada apa itu melihat akhiratnya, ya. Ini kebaikan untuk akhirnya begini, untuk keimanannya dia begini. Kalau dia nggak dikasih, ya, maka bisa jadi apa? Bisa jadi dia imannya turun, kinerjanya turun, ya, sehingga apa? Dia menjadi orang yang buruk, ya. Maka di sini perlu apa? Perlu kita perhatikan yang seperti ini, ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, ya, berkaitan dengan apa itu cara kita memperlakukan bawahan kita, ya, sehingga apa interaksi kita dengan bawahan pun menjadi berkah, ya. Kita apa itu mereka suka dengan kita dan kita pun juga senang dengan mereka, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.